جعل أكل الحلال شعيرة من شعائر الله كذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Al-Ba'du, para pemirsa, para penonton channel YouTube Dul Raqib yang insyaallah semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik terkait makanan-makanan yang halal, yang baik untuk kita konsumsi agar menjadikan apa yang kita konsumsi itu menjadi hal yang berpengaruh dalam kehidupan kita baik jasmani maupun rohani. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Makna dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyeru, memerintahkan kepada kita manusia untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Baik di sini adalah aman dikonsumsi dan mengandung kesehatan apabila kita memakannya, dan utuh zatiahnya, artinya tidak terkontaminasi dengan sesuatu yang bersifat tidak halal. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah pernah kita mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya langkah syaitan itu adalah sesuatu musuh yang nyata. Langkah-langkah syaitan adalah sesuatu yang kita sebut dengan memakan makanan yang haram. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memakan makanan yang haram, untuk memakan makanan yang halal, karena hal ini adalah terdapat hikmah di dalamnya. Al-Imam Ghazali, beliau menukil ungkapan Al-Imam Sahal At-Tasturi di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Beliau katakan, wa man kanat ta'matuhul halal ata'ashu jawarihuhu wa wufiqat bil khairati. Siapa orang yang memakan makanan yang halal, maka jiwa raganya tergerak, berpotensi melakukan satu perbuatan-perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wufiqat bil khairati, dan tubuhnya, jiwa raganya, Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik untuk terjaga dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa man akalal haram, siapa orang yang memakan makanan yang haram, mengkonsumsi makanan yang haram, maka asad jawarihuhu, tubuhnya akan tergerak melakukan satu perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Sya'a am abad, baik ia kehendaki ataupun ia tidak kehendaki. Alima aw lam ya'lam, baik ia ketahui maupun ia tidak ketahui. Hal ini bisa berproses kepada jiwa raga seseorang apabila ia memakan makanan yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam kitab Manhajus Sawi dikatakan, dampak bagi orang yang memakan makanan yang haram, maka hati seseorang akan Allah berikan kegelapan, dan hati seseorang itu akan tercegah dari mendapatkan ilmu hikmah, serta tercegah dari usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ghazali, al-haram yudlimu qalbah wa yamna'u nura minal wusuli ilaih. Seseorang yang memang memakan makanan yang haram, maka hatinya akan tercegah, hatinya akan jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan tercegah dari sesuatu yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab Manhaj Sawi, Said Zain Ibrahim bin Sumit, beliau katakan, orang-orang yang memakan makanan yang haram maka akan dijauhkan dari keturunan
yang soleh dan soleha, serta dijauhkan dari keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang memakan makanan yang halal, maka hatinya nawarul qalbah, akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa petunjuk, ilmu dan hikmah di dalamnya. Orang-orang yang memakan makanan yang halal, maka akan diberikan keturunan yang soleh dan salehah. Dan orang-orang yang memakan makanan yang halal pula, Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan baik jasmani maupun rohaninya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan menyukai sesuatu yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sesuatu yang tidak baik. Hal ini dikatakan di dalam hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sungguhnya Allah mencintai sesuatu yang baik dan Allah tidak menyukai sesuatu yang tidak baik, yakni sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuatu yang kita makan akan berproses di dalam tubuh kita. Sesuai dalam hadis dikatakan, idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasada jasadu kullu. Sesuatu yang nilainya di awalnya baik, maka seluruh tubuhnya akan menjadi baik, dan apabila sesuatu yang awalnya buruk, maka akan menjadikan tubuh ini menjadi buruk. Karena makanan adalah satu pokok yang menjadikan ia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan seseorang, anak maupun keturunan kita dari memakan makanan yang haram serta subhat, dan perintahkan untuk memakan makanan yang halal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang saya dapat informasikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum